Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Suasana malam itu begitu mencekam di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota. Angin bertiup pelan, namun setiap suara yang dihasilkan seolah menggetarkan hati. Di salah satu ujung desa, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama terbengkalai. Rumah itu dikenal dengan sebutan garasi mayat oleh penduduk sekitar, meskipun tidak ada yang berani menjelaskan asal-usul nama itu dengan jelas. Hanya ada desas-desus yang beredar, dan kebanyakan orang memilih untuk menghindari rumah tersebut. Lina, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya, tidak mendengar cerita-cerita seram tentang rumah itu. Ia hanya tahu bahwa rumah tersebut sudah lama kosong, dengan ket yang memudar dan pintu yang berderi tiap kali angin bertiup. Keingintahuan Lina terhadap rumah tersebut tumbuh begitu saja, terutama karena banyak orang yang terlihat menghindari jalan yang mengarah ke sana. Seringkali ia melihat orang-orang melengos saat melintas, menatap rumah itu dengan tatapan penuh ketakutan, lalu buru-buru beralih jalan. Suatu malam, Lina memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian. Tidak ada alasan khusus, hanya rasa penasaran yang memuncak. Ia melewati jalan setapak yang sepi dan tiba di depan gerbang rumah tua tersebut. Rumah itu tampak lebih menyeramkan saat malam hari, dengan cahaya bulan yang temara mengungkapkan setiap retakan pada dinding batu dan jendela yang tertutup rapat. Namun, Lina merasa ada sesuatu yang menarik dirinya lebih dekat. Langkah kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang memanggil dari dalam rumah itu. Ia melangkah menuju pintu garasi yang besar, sebuah garasi yang dahulu digunakan untuk menyimpan kendaraan, namun sekarang hanya dipenuhi oleh kegelapan yang mendalam. Lina merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti tubuhnya. Ia memutuskan untuk membuka pintu garasi itu, yang tampaknya belum pernah dibuka selama bertahun-tahun. Saat pintu itu bergerak perlahan, suara gemerisik terdengar mengerikan, seperti ada sesuatu yang terhalang di dalamnya. Dengan hati berdebar, Lina melangkah masuk, menyalakan senter ponselnya, dan sinar itu menerangi ruangan yang dipenuhi dengan debu tebal. Di sudut ruangan, sebuah benda besar tertutup kain putih. Lina mendekat dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Tangannya gemetar ketika ia menyentuh kain itu. Apa yang ia temukan berikutnya akan mengubah hidupnya selamanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya, dan udara di sekitar tubuh Lina berubah begitu dingin, membuatnya terlonjak. Saat ia berbalik, matanya membelalak melihat bayangan gelap berdiri di ujung garasi. Dengan tubuh gemetar, Lina hampir tidak bisa bernafas saat bayangan itu bergerak lebih dekat, dan sesuatu yang aneh tercium di udara, sebuah bau busuk yang membuat perutnya mual. Di dalam gelap, ia hanya bisa mendengar suara napas berat yang semakin mendekat. Lina hampir tidak bisa bergerak, tubuhnya seolah beku di tempat. Bayangan itu semakin mendekat, perlahan namun pasti. Setiap langkah yang diambilnya terdengar berat, seperti ada sesuatu yang menahan gerakannya. Lina mencoba untuk menarik napas, namun udara di sekitarnya terasa semakin pekat dan sulit dihirup. Di dalam gelap, ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat mengerikan, namun ia tak bisa melihat dengan jelas siapa atau apa itu. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti, dan Lina merasa seperti ada sesuatu yang mengamatinya dari balik kegelapan. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa bahwa setiap detakannya bisa terdengar oleh makhluk yang ada di hadapannya. Ia mencoba mengedipkan mata, berharap bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas, namun hanya ada kegelapan yang menyelubungi garasi tua itu. Lina memberanikan diri untuk bergerak sedikit. Ia menggerakkan kakinya pelan, berusaha berjalan mundur. Namun, langkah itu justru memicu suara gesekan yang keras dari lantai yang berdebu, membuat ketegangan di udara semakin terasa. Bayangan itu bergerak lagi. Sesuatu yang berat dan menyeramkan bergerak cepat ke arah Lina. Tanpa berpikir panjang, Lina berlari ke pintu garasi dan berusaha membukanya. Namun pintu itu terkunci rapat. Dalam kepanikan, Lina menoleh ke belakang dan melihat bayangan itu semakin mendekat. Dari kejauhan, ia bisa melihat sesuatu yang lebih jelas, sebuah sosok manusia, namun tubuhnya terlihat terdistorsi dan kurus, seakan-akan hanya kulit dan tulang yang tersisa.
Wajahnya tak dapat dikenali, hanya sepasang mata hitam kosong yang menatapnya dengan intens. Mulutnya terbuka lebar, seperti hendak mengeluarkan suara, namun yang terdengar hanya bisikan samar, seolah suara itu berasal dari kedalaman yang sangat gelap. Lina memutuskan untuk mencari jalan keluar lain. Ia berlari menuju sisi garasi yang lebih gelap, berharap ada pintu belakang atau jendela yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Namun, semakin ia bergerak, semakin terasa bahwa ruang itu tak berujung. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh di sudut ruangan yang jauh. Sebuah meja kayu tua dengan benda-benda yang tak bisa dikenali. Di atas meja itu terdapat tumpukan foto-foto lama yang pudar. Beberapa di antaranya menunjukkan wajah-wajah yang sangat familiar, namun Lina tidak bisa mengingat siapa mereka. Salah satu foto yang menarik perhatiannya adalah foto seorang wanita muda yang tersenyum lebar di samping seorang pria. Keduanya mengenakan pakaian seperti dari masa lalu. Wajah mereka terlihat begitu cerah dan bahagia, namun ada sesuatu yang aneh dalam foto itu. Sebuah bayangan hitam yang berdiri di sudut belakang mereka, tak terlihat oleh orang lain dalam gambar. Lina merasa kegelapan di sekitar garasi itu semakin menyesakan, dan ia merasakan bahwa foto-foto itu bukan hanya sekadar kenangan. Tak lama setelah ia melihat foto itu, sebuah suara keras terdengar, seperti sesuatu yang jatuh dari atas. Lina menoleh, dan di atas meja kayu tua itu, ia melihat benda yang sebelumnya tidak ada, sebuah kerangka manusia, dengan tangan yang terkulai, terbaring di atas meja dalam keadaan terbalik. Bau busuk yang menyengat semakin kuat, dan Lina hampir terjatuh karena terkejut. Mata kerangka itu tampak kosong, namun sepertinya Lina bisa merasakan sepasang mata yang mengikutinya. Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ia harus keluar, dan cepat. Namun, saat ia berbalik untuk menuju pintu, bayangan gelap itu muncul kembali, lebih dekat dari sebelumnya. Lina merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Bayangan itu mengangkat tangan, dan sebuah suara parau terdengar dengan jelas. "Kamu tak akan pernah keluar." Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Lina terbangun dengan rasa pusing yang amat sangat. Kepalanya berputar seakan dunia berputar mengikuti iramanya yang aneh. Ketika matanya terbuka, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dalam garasi. Ia terbaring di atas lantai kayu yang kasar dan berdebu, di ruang yang tak dikenalnya. Suasana di sekelilingnya sangat gelap, hanya ada sinar rembulan yang menerobos melalui celah-celah di dinding, menyisakan bayang-bayang panjang yang tampak bergerak seperti hidup. Lina mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terasa lemas dan seperti terkunci di tempat. Di sekelilingnya, hanya ada rak-rak tua berisi barang-barang yang sudah sangat usang. Pada pandangan pertama, itu terlihat seperti ruang penyimpanan yang tidak terpakai lagi. Namun, saat matanya berfokus lebih tajam, ia menyadari ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di sudut ruangan, ada banyak benda yang tidak bisa dikenali, tumpukan kain-kain putih yang terlihat basah dan lecek. Bau busuk yang sangat menyengat mulai masuk ke hidungnya, seakan-akan menyelimuti ruangan itu. Dengan susah payah, Lina mencoba bangkit dan melangkah mendekati salah satu tumpukan kain tersebut. Saat ia menyentuhnya, kain itu terasa dingin dan licin. Penasaran, ia menariknya dengan cepat. Dan saat kain itu terangkat, Lina hampir saja terjatuh karena terkejut. Di bawah kain itu, terdapat tubuh manusia yang terbaring diam, seakan mati. Wajahnya yang pucat, dengan mata yang terbuka lebar, menghadap kosong ke langit-langit. Tubuh itu tampak sangat kurus, hanya kulit dan tulang belaka, seolah telah lama terkubur tanpa ada yang peduli. Lina mundur beberapa langkah, napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Namun, ketika ia melihat lebih jauh, Lina melihat bahwa ada lebih banyak tubuh serupa, tergeletak di seluruh ruangan. Satu persatu, ia melihat tubuh yang dipenuhi luka-luka mengerikan, dengan banyak di antaranya yang terlihat seperti bekas sayatan tajam. Lantai itu dipenuhi darah kering yang mengering di sudut-sudut ruangan, dan aroma busuk yang semakin menyengat. Lina hampir tak bisa berpikir jernih, dan saat matanya bergerak lebih jauh, ia melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Di dinding, terdapat sebuah papan kayu besar dengan gambar-gambar dan tulisan-tulisan aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Beberapa tulisan itu terlihat seperti kalimat yang dipahat dengan darah,
dan satu kalimat menarik perhatiannya. Mereka yang memasuki ini takkan pernah kembali. Suara berderak terdengar di belakangnya, seperti langkah kaki yang berat menginjak lantai kayu yang berdecit. Lina langsung menoleh. Namun yang ia lihat adalah bayangan gelap yang perlahan mendekat. Bayangan itu muncul dari dalam kegelapan, melangkah perlahan dengan langkah yang berat. Lina ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Tak bisa bergerak, tubuhnya serasa terikat di tempatnya. Makhluk itu semakin mendekat, dan saat ia berdiri di depan Lina, wajahnya muncul perlahan dari dalam kegelapan. Wajah yang hancur, dengan kulit yang terkelupas dan daging yang mencuat keluar. Itu bukan manusia lagi. Matanya yang hitam dan kosong menatap Lina dengan tatapan yang mengerikan. Mulutnya yang lebar terbuka, menampakkan gigi-gigi tajam yang panjang, dan suara parau yang keluar dari tenggorokannya seakan membuat seluruh tubuh Lina tergetar. "Apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi di sini?" Suara itu terdengar, serak dan penuh dengan bisikan-bisikan yang tidak dapat dimengerti. "Kami semua terjebak, seperti mereka yang dulu datang ke sini." Lina, meski takut luar biasa, mencoba untuk bergerak. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, ia berbalik dan mulai berlari, meskipun tubuhnya terasa lemah dan terhuyung. Ia menuju ke pintu yang ada di ujung ruangan, berharap bisa keluar dan melarikan diri dari makhluk itu. Namun, ketika ia hampir mencapai pintu, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih banyak, lebih berat. Lina membuka pintu dengan cepat. Namun saat ia melangkah keluar, ia terkejut menemukan dirinya kembali di dalam garasi yang sama, garasi yang tadi ia coba untuk tinggalkan. Pintu itu tiba-tiba tertutup dengan keras di belakangnya. Ia terjatuh ke lantai, napasnya terengah-engah, dan matanya tak bisa menahan rasa takut yang semakin menggerogoti dirinya. Di depan matanya, di sudut garasi, benda yang tertutup kain putih itu sudah tidak lagi ada. Yang ada hanyalah gelap, lebih gelap dari sebelumnya, dan dari dalam kegelapan itu, suara tawa yang menakutkan mulai terdengar. Lina terdiam, tubuhnya gemetar di lantai garasi yang dingin. Suara tawa itu semakin keras, menggema dalam kegelapan yang melingkupi ruangan itu. Suara itu terdengar seperti tidak hanya satu, tetapi ratusan tawa yang saling bersahutan, penuh dengan rasa kesakitan dan keputusasaan. Lina mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terasa sangat lemah, seolah-olah tenaga yang tersisa di tubuhnya menghilang begitu saja. Ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah energi jahat yang semakin memerangkapnya di dalam garasi ini. "Kenapa kau masih di sini?" Suara itu tiba-tiba terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti bisikan di telinga Lina. Suara itu bukan berasal dari makhluk yang ia lihat sebelumnya, tetapi dari seluruh ruangan yang mengelilinginya. "Kau sudah menjadi bagian dari kami sekarang." Lina memandang sekelilingnya, namun tak ada satupun bayangan yang terlihat jelas. Hanya kegelapan yang merayap perlahan, mencengkeram setiap sudut dengan erat. Ia mencoba untuk bergerak, namun langkahnya terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang mengikat kakinya. Garasi itu, yang semula tampak biasa saja, kini berubah menjadi sebuah ruang yang memenjarakan dirinya, memaksanya untuk terus berada di tempat itu tanpa bisa melarikan diri. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang muncul dari ujung garasi, mengungkapkan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Di tengah-tengah ruangan, tubuh-tubuh yang terbaring tak bernyawa kini mulai bergerak. Mereka bangkit satu persatu, tubuh mereka terkulai dan mengeluarkan suara berdesis seperti kaca yang pecah. Mereka bukan mayat biasa, mereka adalah bagian dari entitas yang lebih besar, makhluk yang terkubur dalam kegelapan itu. Wajah mereka kosong, tanpa ekspresi, namun ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam gerakan mereka yang hampa. Salah satu dari mereka mendekat, mengangkat tangannya yang kurus dan berlumuran darah, lalu menaruh telapak tangannya di dada Lina. Pada saat itu, Lina merasakan sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya, seakan ada sesuatu yang menggerakkan darahnya dengan kecepatan yang tak wajar. Tubuhnya terasa terbakar, namun tidak ada rasa sakit yang dapat dijelaskan. Ia merasakan ada kekuatan yang merasukinya, menghubungkannya dengan semua makhluk yang ada di sekelilingnya. "Sekarang kau milik kami," suara itu berbisik lagi, dan kali ini, Lina bisa merasakan suara itu datang dari dalam dirinya.
Suara itu menguasainya, membuatnya merasa seolah tubuhnya bukan miliknya lagi. Dengan kecepatan yang luar biasa, tubuh Lina bergerak tanpa kendali. Ia melihat dirinya bergerak menuju satu tempat, sebuah meja kayu besar yang berada di tengah ruangan. Di atas meja itu, terdapat sebuah kotak hitam yang tertutup rapat, dengan tulisan aneh yang tergores di permukaannya. Lina merasakan bahwa kotak itu adalah kunci untuk mengakhiri siklus ini, untuk keluar dari tempat ini, namun ia tidak tahu bagaimana cara membukanya. Makhluk-makhluk yang terbangun dari mayat itu kini berdiri mengelilingi meja, matanya yang kosong menatapnya dengan intens, seakan mengamati setiap gerakannya. Mereka tidak berbicara, tetapi ada sebuah pemahaman yang mendalam di antara mereka. Mereka tahu, dan Lina pun tahu, bahwa kotak itu menyimpan kebenaran yang sangat mengerikan. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa, Lina membuka kotak tersebut. Seketika, sebuah cahaya putih yang menyilaukan memancar keluar, mengungkapkan sebuah benda yang sangat kecil dan gelap, sebuah kristal hitam yang terperangkap di dalamnya. Begitu Lina menyentuh kristal itu, seluruh tubuhnya terasa terhisap oleh kekuatan yang sangat kuat, seakan-akan dia terhisap ke dalam kedalaman yang tak terbayangkan. Makhluk-makhluk di sekelilingnya mulai mengeluarkan suara teriakan yang mengerikan, seolah mereka juga merasakan dampak dari kristal itu. Dalam satu ledakan cahaya yang sangat terang, Lina merasa tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan itu. Namun, saat ia hampir kehilangan kesadaran, sebuah suara lembut terdengar, suara yang mengenalinya. "Lina, bangun, ini belum berakhir." Lina membuka matanya, dan ia mendapati dirinya kembali di depan garasi yang sama, di jalanan yang sepi. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Namun udara malam itu terasa sangat tenang. Meskipun dunia sekelilingnya tampak normal, Lina tahu bahwa hal yang ia alami bukanlah sekadar mimpi. Sesuatu telah terbangun, sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Tapi saat ia berpaling dan melihat rumah tua itu, ia bisa merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Garasi itu kini menyala dengan cahaya yang merah menyala, dan di balik jendela, sebuah bayangan tampak mengamati, menunggu. Entitas itu masih ada di sana, dan ia tahu bahwa Lina tidak akan bisa melarikan diri darinya lagi. Garasi mayat telah memanggilnya kembali.